Ketahui untuk penelitian ini sendiri ada lima dosen dari UNY yang menginisiasi kegiatan ini. Di antaranya yang pertama sebagai ketua Bapak Dr. Erwin Setio Kriswanto MKes, kemudian Bapak Firmansyah MPD, kemudian Bapak Denis Dwi Kurniawan MPD, kemudian juga Ibu Ranintia Meikahani MPD, dan terakhir saya sendiri Rizky Mulyawan MOr. Nah, di sini nanti di acara forum group discussion ini kami meminta kerjasama juga dari Bapak Ibu semua mengenai media pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran Penjas di sekolah dasar. Jadi mohon maaf nanti, ini kebetulan Ibu Ranin juga sudah masuk. Terima kasih, selamat siang Ibu Ranin. Untuk memulai, kami meminta waktu dari Bapak Ibu sebentar untuk mendengarkan opening statement dari Ketua Penelitian kami, Bapak Dr. Erwin Setio Kriswanto MKes. Waktu dan tempat saya persilakan. Matur nuwun Mas Rizky. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang hari ini bergabung di Zoom meeting kami untuk FGD penelitian kami. Teman-teman tim peneliti yang saya hormati pula, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa bergabung bersama untuk saling sharing diskusi untuk pengembangan keilmuan yang ada di tempat kami, khususnya di sekolah dasar. Kita ketahui bersama bahwa pandemi ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih. Tentunya menjadikan tantangan buat kita para ibu guru yang ada di lapangan, yang ada di sekolah, untuk bagaimana pembelajaran PJOK ini tetap berjalan. Tentu ini saya mengatakan bukan hambatan, tetapi tantangan kita ke depan bagaimana kita sebagai seorang guru untuk kreatif, inovatif, memanfaatkan media yang ada. Memang awal-awal kejenuhan, kemudian rasa tidak nyaman kita menggunakan, belum lagi kuota yang dibutuhkan untuk anak didik kita, itu serasa membebani kita semua. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita pun juga akan menyatu dengan kondisi yang ada tersebut. Tentunya masukan dari Ibu Bapak terkait dengan penelitian yang kami lakukan ini benar-benar sangat dibutuhkan, karena upaya yang kami lakukan semata-mata adalah untuk pengembangan keilmuan. Termasuk juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang telah meluangkan waktu untuk diskusi pada hari ini, dan juga pada saat itu telah mengisi angket yang kami bagikan bersama-sama dengan tim, yang tentunya dari hasil angket itu kami bersama tim sudah menganalisis beberapa hal yang nantinya akan dibahas bersama teman-teman tim peneliti bersama kami di sini untuk dijadikan acuan ke depannya. Ini memang ke depan pun pembelajaran daring ini menjadi sesuatu yang istilahnya trending ya, ibaratnya ya, mau nggak mau, karena ketika efisiensi atau refocusing yang ada dilakukan oleh Menteri Keuangan terkait dengan pendanaan khususnya, itu banyak sekali refocusing yang dilakukan, sehingga pembelajaran yang daring ini di tingkat manapun ya, termasuk juga terutama di perguruan tinggi dan juga kegiatan-kegiatan di lembaga itu untuk efektif efisien kegiatan dilakukan secara daring. Nah, kami pagi tadi pun juga sudah mencoba ini ya di UNY sendiri untuk pengembangan sistem bagaimana kita di kelas-kelas ataupun yang lainnya bisa dipantau oleh pimpinan
dipantau oleh pimpinan melalui daring juga, melalui online. Jadi tinggal tekan tombol. Yang kita berencana di UNY juga membuat kalau istilahnya virtual room. Nanti saya akan berperan sebagai notulensi karena di bagian selanjutnya akan terjadi tanya jawab mengenai apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan selama pandemi ini di sekolah masing-masing, khususnya pada ranah media pembelajaran. Mungkin saya kira untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Denis untuk memulai kegiatan berikutnya. Terima kasih, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Rizky atas kesempatannya, terima kasih banyak. Mohon izin Bapak Dr. Erwin dan Pak Rizky, Ibu Ranin, Pak Firman, saya di sini akan berusaha untuk membantu Bapak Ibu guru terkait kegiatan FGD di penelitian unggulan kita. Memang tujuan kami untuk diskusi ini adalah untuk mendapatkan data-data yang sesuai seperti apa yang sudah Bapak Ibu isi pada Google Form yang pernah kami kirim kepada Bapak Ibu guru semuanya. Oke, baik. Untuk info awal, hasil dari Google Form yang sudah kami kirimkan ke seluruh guru sekolah dasar di DIY, Bapak Ibu guru 10 inilah yang kami pilih, yang kami anggap bahwa Bapak Ibu guru ini memiliki data yang lengkap, ya, sehingga kami mengundang Bapak Ibu guru di sini supaya kami bisa berdiskusi secara intens terkait apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru pada Google Form yang sudah kami kirim pada saat itu. Kemudian di sini nanti akan ada 3 kegiatan utama yang akan kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, nanti kita akan mengkonfirmasi hasil dari pengisian Google Form dulu yang sudah pernah kami kirim terkait beberapa pertanyaan. Kemudian setelah itu yang kedua, nanti kami akan berusaha untuk memaparkan contoh pengembangan ide-ide kreatif dari mahasiswa kami tentang materi PJOK SD yang berusaha kami kembangkan di beberapa jenjang kelas, kemudian di beberapa materi memang tidak mencakup semuanya, sehingga nanti pada saat kita berdiskusi di tahap ketiga, di tahap terakhir, harapannya Bapak Ibu guru bisa melengkapi kira-kira ide apa saja yang pernah Bapak Ibu pikirkan, karena Bapak Ibu selaku praktisi ya, yang langsung di lapangan, yang menemukan banyak sekali kelemahan proses pembelajaran di sekolah dasar dengan sistem PJJ ini. Salah satunya nanti kita fokus ke media pembelajarannya, karena memang media pembelajaran adalah salah satu perangkat yang paling penting di dalam pembelajaran jarak jauh untuk bisa menghubungkan pengajar dengan peserta didik yang berbeda tempat, seperti itu. Sehingga nanti proses pembelajaran diharapkan bisa optimal, bisa siswa tetap bisa mendapatkan hasil belajar yang baik meskipun memang masih terbatas dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Mohon izin saya berusaha nanti bertanya ya ke Bapak Ibu. Nanti ada 9 poin pertanyaan untuk wawancara pada forum group discussion ini. Nanti mohon izin untuk saya menyebutkan nama Bapak Ibu supaya nanti cepat untuk menjawab, supaya tidak terlalu lama proses tanya jawabnya. Oke, baik. Langsung saja Bapak Ibu supaya bisa cepat. Di sini pertanyaan pertama, mohon Bapak Ibu guru bisa memperhatikan pertanyaan saya, sehingga nanti Bapak Ibu menjawabnya bisa sesuai harapan kami. Itu Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu melakukan pemetaan capaian kompetensi pembelajaran PJOK selama masa pandemi COVID-19? Mungkin dari pertanyaan itu ada salah satu yang ingin menjawab terlebih dahulu, Bapak Ibu, untuk pemetaan capaian kompetensi pembelajaran PJOK selama masa pandemi. Apakah langsung bisa saya tunjuk mawon,
Saya sebetulnya juga kurang tahu ini. Mohon maaf, belum terlalu kenal ya, belum kenal. Jadi hanya bisa bersua lewat chat saja kemarin, sehingga di sini yang senior siapa, yang masih muda siapa, kami juga masih belum tahu. Jadi sehingga kalau memang mau yang senior dulu yang menyampaikan pendapatnya, monggo dipersilakan Bapak Ibu. Jadi kita diskusi santai saja di sini. Monggo Bapak Ibu. Oke, betul apa nanti satu-satu dimintai pendapat mawon. Mas, Oh, siap. biar nyaman, mungkin sungkan nih Bapak mau mendahului. Siap Bapak. Iya. Saya panggil mawon sih. Secara Bapak Ibu. global ngoten mawon nggih. Dari yang sepuh dulu Mas Denis. Siap. Oh, siap Pak. Siap. Yang sepuh sinten niki Pak? Lali ku wau. Sepuh Pak Ari. Aduh. Wah, Ari dulu, guys. Pak. Nggih. Tuwir. Monggo Pak Ari. Nggih, matur sembah nuwun. Monggo, Mohon Bapak. maaf, Nggih. mohon maaf saya off cam karena dari pagi ini Nggih, kucel Bapak. nih, saya harus ngayai di Aji Wiyata untuk persiapan di adik kami. Gitu. Nggih, monggo. Mohon izin Pak Erwin, Siap. Mas Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur sembah nuwun atas waktunya dan alhamdulillah bisa bersua di virtual ini dengan senior kami dari UNY. Tepangaken saya Ari Kurniawan, 98 saya dulu, angkatan 98. Cukup tua ya Mas Denis ya. Senior sekali Bapak kalau Ya. dari saya. Serius sekali. Dengan ketika mawon sepuh wonten senior. Ya, menanggapi dari pertanyaan tadi, sebenarnya kemarin saya tuh iseng isi kuesioner itu, tapi kok nyantol itu sama teman saya Selin dari Bangun Tapan, ada 2. Jadi pertanyaan untuk pemetaan Recording tadi, stopped. ya sebenarnya seperti kami buat seperti pembelajaran seperti offline aja, nggak seperti daring. Nek saya pribadi loh ya, saya pribadi tetap membuat suasana daring ini seperti dengan pembelajaran biasa. Jadi jangan sampai image-nya nanti daring ini membuat anak itu semakin malas, semakin ogah-ogahan dan sebagainya. Nah, itulah yang saya tampilkan di sini ke anak-anak itu seperti itu. Jadi tetap memotivasi mereka bahwasanya untuk online ini ya kita olahraga seperti biasa, pola hidup bersih dan sehat seperti biasanya, seperti kita ketemu di sekolahan gitu. Nah, tapi yang jadi masalah itu adalah ketika kita belum tahu kondisi anak ini di rumah. Kita nggak bisa bertemu langsung dengan anak di rumah. Ini yang perlu saya yang perlu saya petakan. Apalagi Mas Denis, Nyun Sewu, Pak Erwin, saya di sini di SD Nyumbelan ini baru. Saya baru mulai Januari. Dipindahkan ke sini, jadi ketemu pun belum pernah. Sama sekali belum pernah dengan anak saya, dengan anak didik saya kelas 4, 5, 6 ini belum pernah sama sekali ketemu dan langsung diberikan tugas untuk pembelajaran di semester pertama. Nah, yang perlu saya petakan adalah bagaimana ketika kita tahu kondisi anak ini, kita kan perlu hasil asesmen dan sebagainya. Karena yang saya tahu semua SD itu adalah inklusi. Nah, ketika kita menemui anak-anak yang notabene slow learner dan apalah itu, atau bahkan mungkin ada yang masuk dalam asesmen khusus, saya kira itu adalah hambatan bagi saya. Bukan dalam arti hambatan aku terus wegah ngajar gitu, enggak, tapi Tantangan ya Bang metode ya. apa ya? Nah, begitu Pak Erwin. Ya, itu luar biasa Pak Erwin. Nah, sekarang kendalanya gini, kita mau ngelek secara offline ini kan susah sekali. Gila, Mau memberi Mas. nasihat, kue kok ra nggarap tugas si piye le, kue kok males ki ngopo le, kan terhalang yo media, yo Oke. dan sebagainya. Nah, tapi naik media sekarang saya nggak jadi alasan karena hampir semua wali sudah punya, bahkan anak pun pegang sendiri. Yang jadi permasalahan adalah ketika kita belum tahu asesmen anak ini seperti apa toh, gitu loh. Slow learner itu banyak sekali Pak, saya temuin di SD yang lama yang dulu itu banyak sekali slow learner. Nah, ini adalah membuat motivasi diri saya untuk membuat metode
daring ini berbeda dengan anak reguler. Nah, ini yang belum saya terapkan. Nah, mungkin sumbangsih teman-teman di sini di FGD ini monggo nanti kami tunggu. Sebenarnya sudah ada tersimpan yang belum saya praktekkan. Jadi saya menggiring anak-anak itu, apalagi yang kelas atas, itu adalah agar bisa mengeksplor materi yang kita sampaikan lewat daring itu seperti apa, baik itu dengan media modul atau saya lebih modul dulu. Saya lebih ke modul dulu, anak memahami materi itu apa, bisa belajar dari mungkin internet, mungkin dari buku LKS, kemudian baru kita tahu itu penyampaian modulnya pripun niku Pak jenengan. Iya, kalau saya buat modul pembelajaran. Modul itu isinya ada penyampaian sedikit materi, cuplikan materi garis besarnya, kemudian dari awal sampai akhir, ya, dari awal sampai akhir kegiatannya apa saja, kemudian alatnya yang dibutuhkan apa saja, kemudian sampai ke tugas gerak. Nah, sampai ke tugas gerak, sampai ke penutup nanti akhirnya seperti apa. Nah, anak secara runtut diberikan modul seperti itu. Kemudian lembar yang kedua, modul saya yang kedua adalah lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa itu adalah penerapan anak-anak ini dalam menerima materi yang awal tadi, modul saya awal tadi. Seperti itu. Kemudian anak sudah bisa menyimpulkan, menganalisis dan kemudian melaksanakan tugas geraknya apa, baru mengirimkan tugas ke kami. Itu saya sangat simpel, hanya lewat WA. Itu. Kemudian evaluasi baru saya berikan di akhir dengan video koreksi seperti ini loh, maksud dari materi tadi. Nah, saya lebih cenderung ke sana, jadi menggiring anak-anak untuk mengeksplor apa yang dia terima lewat materi. Yang sebelumnya saya juga Google Meet, saya programkan sebulan ini paling enggak 2 kali Google Meet. Karena kalau tidak ada Google Meet sama sekali, nanti anak juga akan bosan, juga akan bingung menerima materinya. Jadi sebagai motivasi aja. Pemetaan saya seperti itu. Jadi dari hasil anak menganalisis materi yang saya berikan, kemudian anak-anak mengeksplor sendiri, membaca, kemudian menerapkan dalam tugas gerak, kemudian mengirim ke saya. Saya masukkan dalam modul itu, selain lembar kerja siswa, ada yang terakhir adalah soal latihan. Recording in progress. Bagaimana anak-anak bisa menganalisis, kemudian bisa melaksanakan tugas geraknya, dan yang terakhir adalah mampu memahami dalam di sini bisa dikatakan bisa menjawab soal dan sebagainya. Nah, nanti secara otomatis dalam Google Form itu akan muncul nilai hasil evaluasinya, dan juga nanti tugas geraknya kita yang langsung menilai dari guru sendiri. Begitu Pak Erwin dan Pak Denis, sedikit cerita saya. Kalau ada banyak kurangnya, monggo nanti diskusi di ruang ini agar lebih baik depannya dalam membelajar dan masa daring ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ari Kurniawan yang sudah memberikan idenya, kemudian yang telah memberikan pengalaman belajarnya selama PJJ ini untuk PJOK SD. Itu tadi pengalaman dari yang paling senior, yang sudah berpengalaman, banyak sekali, sehingga perspektif itu kami tangkap banyak. Alhamdulillah sudah kami rekam juga, nanti akan kami analisis lagi. Kemudian mungkin untuk melengkapi dua guru lagi, supaya nanti di soal ini ada pandangan yang mungkin akan saling melengkapi. Tujuan dari FGD adalah salah satunya juga untuk mengkolaborasikan apa yang menjadi pemikiran dari setiap ahli yang datang di forum group discussion ini. Yang tadi sudah bapak-bapak mungkin dari sudut pandang ibu-ibu sekarang, ibu guru yang mungkin bisa mewakili salah satu, monggo. Ibu Sumaryati pripun? Apakah bisa menyampaikan pengalamannya untuk memetakan capaian kompetensi, atau yang lain yang siap mungkin? Monggo Bapak Ibu, kita sharing mawon di sini.
ada Ibu Diah atau Ibu Selin Nggih, sama Bu Selin, Ibu Bu Selin. nggih, monggo Ibu Selin mungkin. Nggih. Matur nuwun Bapak, mohon izin Pak Erwin. Ini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak, saya di sini sepertinya masih junior ini. Wonten napa Ibu? Nanti bisa saling melengkapi malahan. Ya, sebenarnya saya hampir sama dengan Pak Ari karena kebetulan Pak Ari itu dengan saya sama satu kabupaten dan satu kecamatan, dan kebetulan Pak Ari ini juga ketua KKG PJOK. Jadi pembelajaran yang kami lakukan memang waktu pandemi ada itu kami sudah dari KKG juga sudah merencanakan untuk pembelajaran daring ini supaya kita satu kata satu pembelajaran, jadi hampir sama seperti Pak Ari, dari mulai pembuatan modul, pembuatan RPP, pembuatan silabus, dan pembuatan video pembelajaran kami satukan sama sekecamatan. Mungkin hanya nanti setiap guru itu akan mengeksplor sendiri sesuai dengan kemampuan siswa-siswinya di sekolahan. Kalau saya sendiri untuk pemetaan capaian kompetensi selama pandemi ini, kebetulan saya juga baru di SD 2 Jambitan ini, saya juga dipindah seperti Pak Ari. Jadi sama sekali saya belum pernah bertemu dengan anak-anaknya. Kemudian untuk mengetahui, saya lebih bertanya ke wali kelasnya untuk tahu apakah anak ini ABK, apakah anak ini mempunyai kelebihan yang khusus. Jadi saya tanyakan dulu supaya saya dalam memberikan materi tidak sama dengan yang reguler. Cuma saya juga belum menerapkan secara khusus untuk penerapannya kepada yang mempunyai kebutuhan khusus. Hanya mereka juga tetap semangat, tetap sama dalam melakukan gerakan. Alhamdulillah beberapa anak yang memiliki kebutuhan khusus bisa mengikuti apa yang saya berikan materi. Kemudian soal-soal juga alhamdulillah mereka bisa mengerjakan walaupun dengan bantuan orang tua. Begitu saja Pak. Matur nuwun. Mohon maaf Bu Selin. kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Selin, Pak Ari yang sudah membantu memberikan tanggapannya, pengalamannya untuk pemetaan capaian kompetensi. Memang kesulitannya kalau memang belum bertemu, kita belum tahu karakter siswanya, jadi untuk memetakan bagaimana kemampuan setiap siswa itu kita jadi agak takut untuk menentukan. Ya. Ini terlalu sulit atau terlalu mudah gitu, kira-kira untuk kompetensi siswa yang seperti ini gitu. Jadi siap, matur nuwun Bapak, itu menjadi salah satu yang perlu nanti kami pertimbangkan juga untuk supaya ya semoga saja ada solusi terkait kelemahan-kelemahan yang nanti akan ditemukan. Baik, mungkin ada satu lagi Bapak Ibu guru yang bisa melengkapi, menambahkan supaya lebih sempurna lagi. Atau jika dirasa sudah, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua nggih Pak Rizky, biar lebih efektif waktunya, efisien, supaya tidak terlalu lama karena masih ada 8 pertanyaan lagi. Boleh. Nggih, Bapak Ibu, tadi kami rasa sudah cukup untuk pertanyaan nomor 1 untuk pemetaan capaian kompetensi. Kemudian kedua, mohon Bapak Ibu yang lain ya, kami berikan kesempatan untuk yang belum memberikan tanggapannya, memberikan pendapatnya untuk setiap sesi tanya jawab ini. Yang nomor 2, pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu menentukan capaian kompetensi pembelajaran? Jadi kalau tadi setelah kita memetakan, kemudian untuk menentukannya seperti apa? Mungkin tadi sudah sedikit disampaikan sama Pak Ari dan Bu Selin.
Tapi mungkin bisa dilengkapi karena kalau tadi pemetaannya, sekarang kita untuk menentukannya seperti apa dalam masa PJJ ya, terutama karena mungkin dari Bapak Ibu memiliki strategi yang berbeda untuk menentukan capaian kompetensi. Monggo Bapak Ibu dipersilakan, atau saya tunjuk ini Bapak Nur Fitra Nugraha mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf apabila nanti mungkin ada kesalahan atau kekurangan, nanti bisa untuk dilengkapi. Karena terus terang saya kan untuk kondisi saat ini juga seperti Bapak Ibu guru tadi, Bapak Ari dan Ibu Selin, baru Bapak di SD Negeri Jati 1 ini saya baru ditempatkan di sana baru mulai dari bulan Januari, dan kebetulan untuk basic saya itu kan adalah PJKR Bapak. Nah ini saya kebetulan ditempatkan di SD, nah, jadi saya juga harus berusaha untuk menyesuaikan pembelajaran di SD bagaimana, terus mungkin karakteristik anak SD itu bagaimana. Saya kira untuk menetapkan kompetensi ini yang bisa saya ambil itu hanya ada dua, yaitu di disiplin anak dan tanggung jawab anak. Nah di situ kalau saya pribadi untuk mengukurnya itu dari dari pengumpulan waktu anak, apakah anak itu ketika mengumpulkan tugas itu sering telat atau tidak, dan dalam satu semester itu apakah anak itu bisa mengumpulkan mungkin berapa persen dari mungkin pembelajaran yang disampaikan, seperti itu. Nah karena terus terang seperti yang Bapak Ari Kurniawan tadi sampaikan, karakteristik anak itu ada yang lambat atau mungkin ada yang cepat, karena ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, mungkin dari pendampingan orang tua anak itu di rumah. Kalau semisal orang tua itu mungkin ibarat kata sering ngopi anaknya, ayo kerjakan, itu kita lebih enak. Nah kecuali kalau memang orang tua itu ibarat kata mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaannya atau mungkin ada kegiatan lainnya, jadi anak itu agak susah untuk didampingi. Sampaikan nanti mungkin ada tambahan, coba berdiskusi bersama. Baik Bapak Nur Fitra Nugraha, terima kasih atas tanggapannya. Jadi tadi ditekankan pada capaian sikap Bapak, yang ditekankan ada dua indikator yang menjadi kompetensi sikap yang nanti harus di PJOK. Nah di sini mungkin Bapak Ibu yang lain bisa melengkapi dari capaian kompetensi yang lain. Jadi masih ada pengetahuan, kemudian keterampilan khusus dan umum. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Monggo, Ibu Diah Menopo, Ibu Ika mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Monggo Ibu. Ibu Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih Pak kalau ada kesalahan atau. Mboten apa Ibu. Monggo. Ya, kemarin baru aja lulus, terus baru aja masih fresh ngajar. berarti ilmunya. Oh, Iya. masih panas itu, masih hot itu. Sesuai dengan hot. Jadi saya hampir sama dengan Bapak Nur Fitra. Jadi tentang sikap seperti itu juga. Terus kemudian untuk di pengetahuan saya selama pembelajaran 2 bulan ini saya melakukannya melalui video call Pak. Jadi video call seperti itu. Kemudian di video call tersebut saya memberikan materi dan kemudian
kuis, seperti kuis begitulah Pak intinya. Iya. jadi melakukan kuis untuk lebih tahu apakah murid itu benar-benar membaca materi yang saya berikan ataukah murid itu hanya sekedar mendownload saja atau tidak dibaca begitu. Jadi saya melakukan 2 minggu sekali untuk video call Pak gitu. Kalau saya pribadi. Ya udah Pak, hanya Bu dia matur nuwun maaf ya Pak. sudah menanggapi mboten apa Ibu. Jadi ini kita saling melengkapi mawon. Jadi nanti dari beberapa Bapak Ibu guru mungkin nanti bisa saling melengkapi. Jadi sudah ada 2 capaian kompetensi, mungkin bisa ditambahkan untuk 1 kompetensi lagi ya, capaian mungkin keterampilan umum atau khusus bisa disampaikan oleh beberapa. 1 lagi nggih, Bapak Ibu guru mungkin bisa menjadi perwakilan. Nggih, Pak Dimas, monggo. Selamat siang Pak Dosen dan selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Untuk pencapaian keterampilan dan pengetahuan dari Sekolah Kanisius itu kemarin sudah mengadakan beberapa kali KKG secara daring, yang resmi maupun tidak resmi. Jadi secara berkala dari guru-guru PJOK mengadakan Google Meet untuk mendiskusikan bagaimana cara melaksanakan pembelajaran yang menarik bagi anak. Dan akhirnya mencapai kesepakatan beberapa metode yang digunakan untuk pembelajaran. Nah, untuk pencapaian keterampilan, saya melihatnya dengan memberikan tugas itu untuk anak-anak mengirimkan video. Jadi, saya bisa melihat keterampilan anak sudah seperti apa, pengembangan anak seperti apa, itu bisa dilihat dari gerakannya karena bisa secara langsung. Untuk ada pengetahuan itu saya mengadakan secara luring, jadi setiap minggu untuk kelas besar utamanya itu saya berikan tugas soal, jadi setiap minggunya orang tua mengirimkan tugas anak ke sekolah, jadi saya bisa mengoreksi secara langsung, bisa melihat itu tugas anak atau yang dikerjakan orang tua, jadi itu bisa menjadi patokan saya untuk hasil pengetahuan dan keterampilan. Saya juga membuat channel YouTube sendiri Pak untuk memberikan materi kepada anak, gerakan, contoh misal gerakan bola basket seperti apa, gerakan sepak bola seperti apa, dan itu saya harapkan anak-anak bisa melihat langsung gurunya mempraktekkan dan menirunya seperti itu. Terima kasih Pak. J, Bapak Dimas matur nuwun, ini jawabannya semakin lengkap J, Bapak Ibu, dan luar biasa sebetulnya Bapak Ibu guru PJOK SD ini sudah berusaha membuat channel YouTube ya untuk memberikan materi, terutama yang praktek, karena yang praktek kan tidak bisa hanya dengan membaca saja ya, mungkin kurang lengkap, bisa tapi kurang lengkap. Jadi stimulus yang untuk bisa membuat lebih bisa mudah dipahami, salah satunya dikembangkan dengan video tutorial. Nah, menika jadi terima kasih. Pertanyaan kedua sudah terjawab dengan baik, dan dengan media pembelajaran sebetulnya ini sudah sangat sudah linier sehingga nanti di akhir pada saat forum group discussion ini kita bisa lebih fokus lagi pada tujuan pada media pembelajarannya. Kemudian dilanjut ke pertanyaan ketiga. Ini mungkin tidak terlalu banyak jawabannya nanti karena sangat spesifik pertanyaannya. Kalau tadi bagaimana, yang kedua bagaimana menentukan capaian, kemudian yang ketiga hanya kapan Bapak Ibu guru melakukan pemetaan capaian kompetensi. Bapak Aldin mungkin bisa memberikan tanggapannya terkait kapan pemetaan yang tepat, yang dirasa tepat oleh Bapak Ibu guru
untuk melakukan pemetaan capaian kompetensi. Oke, baik, terima kasih. Bapak Aldin. Siap. Mohon maaf sebelumnya Pak ya kalau tadi kurang menanggapi dari beberapa Bapak Ibu karena mencatat. Iya Bapak. Oke, Siap perkenalkan Bapak. saya Bapak Aldin dari SD Surawijaya dan saya baru juga dan kebetulan saya tidak di PGSD. Sebelumnya saya di PJKR Pak, jadi ngajarnya malah di SD nih dapetnya. Untuk pertanyaan tadi, kapan pemetaan itu dimulai? Dari sebelum-sebelumnya saya untuk pemetaan materi dengan kecil loh, kita ada grup WhatsApp yang dimana itu guru-guru olahraga yang baru lulus. Jadi kita berdiskusi bagaimana kita untuk memetakan materi yang akan kita lakukan untuk berjalannya semester 1, semester 2. Itu kita kita berunding untuk biar sama-sama enak dari guru-guru yang lainnya untuk pemetaan materi tersebut. Jadi kita mulai dari pemetaan materi bola besar, bola kecil dan lain sebagainya itu Pak. Ada beberapa yang saya tahu soalnya baru Januari kemarin Pak saya masuk ke SD, jadi baru-baru ini. Untuk seterusnya untuk materi yang lainnya itu pemetaannya ya dimulai dari awal semester atau pas sebelum semesteran itu sih Pak. Menurut saya loh Pak, soalnya saya baru-baru ini soalnya. Itu aja sih Pak. Kalau nanti ada Bapak Ibu guru yang mau menanggapi atau mau nyanggah dari apa yang saya paparkan tadi. Terima kasih Pak. Bapak Aldin matur nuwun atas tanggapannya. Jika memang sebetulnya kalau KKG itu berarti kan yang lain mungkin sama juga Bapak. Jadi kalau sudah ada KKG kan berarti sudah bekerja sama, sudah menentukan secara bersama-sama. Mungkin yang lain Bapak Ibu, mungkin yang dari kabupaten lain mungkin ada cara sendiri atau waktu yang lebih tepat ataukah sama saja seperti Bapak Aldin. Untuk Ibu Ika pripun Ibu Ika, ataukah sama? Karena sebetulnya pertanyaannya hanya kapan saja, jadi sangat spesifik sekali. Mungkin sama Bapak Ibu untuk pemetaan kapan melakukan pemetaan capaian kompetensi. Mungkin sama kurang lebih. Jadi mungkin bisa kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah masuk ke pertanyaan nomor 4. Di sini pertanyaan selanjutnya, apakah pemetaan capaian kompetensi pembelajaran PJOK Bapak Ibu itu disimpan sebagai bentuk dokumentasi? Jadi apa yang sudah dilakukan pemetaan tentang capaian kompetensi di dalam pembelajaran PJOK itu Bapak Ibu simpan dalam bentuk dokumentasi. Monggo Bapak Ibu, tinggal mungkin iya atau tidak saja ya. Iya, disimpan Pak Denis. Siap. Ya, kami punya drive sendiri untuk KKG PJOK Banguntapan, punya drive sendiri. Waktu-waktu bisa ini tinggal buka aja, kita kirim lagi. Laras. Siap. Berarti memang sudah terstruktur Pak Ari Alhamdulillah, namun pelan-pelan. Siap. Menurut saya Pak Ari, saya melanum juga. Nah, kalau di KGG yang jenengan pimpin itu penyimpanannya langsung bersama itu ya Pak Ari? Iya, kita kemarin kan alhamdulillah dapat juara untuk PGRI, senam PGRI juara 2 untuk kabupaten. Alhamdulillah. Hadiahnya itu adalah drive itu ya. Kemudian kita gunakan untuk drive bersama KKG PJOK Banguntapan. Jadi teman-teman bisa dengan mudahnya mengakses. Itu Pak Erwin. Aturnuhun nggih. Lanjut Mas ini. Saya nggak usah khawatir Ibu Bapak. Di sini bukan pertanyaan benar salah, semuanya benar. Justru kami yang mencari informasi kenyataan di lapangan itu seperti apa gitu aja. Monggo kita butuh masukan Ibu Bapak. Aturnuhun.
leres Bapak Erwin. Jadi menikah nggih Bapak Ibu, tidak ada jawaban benar salah di sini karena semua saling melengkapi, karena kami butuh info mawon terkait kondisi di lapangan seperti apa agar kami itu nanti pada saat melakukan penelitian lanjutan kami, setelah penelitian ini selesai, kami ada banyak gambaran menikah supaya nanti bisa implementatif dari apa yang sudah kami usahakan untuk kembangkan. Oke, terima kasih Nje. Jadi kemungkinan juga semuanya pasti menyimpan ya untuk dokumentasi dari capaian kompetensinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu menetapkan cakupan materi pembelajaran PJOK selama masa pandemi? Jadi karena kan cakupannya banyak sekali, kemudian mungkin ada beberapa yang sulit dilakukan. Nah itu untuk menetapkannya pripun Bapak Ibu, monggo. Mungkin ya, acuan kita kembali ke silabus dan RPP Pak Denis. Saya kira apa yang sudah tertuang di sana kita modif sendirilah, artinya untuk daring ini apa yang bisa memang real dilakukan anak. Misal materi renang sekarang, kalau memang itu nggak bisa dilakukan ya kemungkinan renang garingan pun bisa jadi kan, itu bisa dimodifikasi sendiri. Yang penting kan anak tahu konsep geraknya seperti apa gitu aja, bukan masalah menggunakan kurikulum darurat buatan nih Pak. Iya Pak Erwin, tetap kemarin disarankan untuk menggunakan kurikulum darurat. RPP-nya pun juga dari RPP jadi inspiratif itu. Begitu Pak Erwin. Oke. Siap. Nuhun. Siap Bapak matur nuwun Pak Ari. Jadi sebisa mungkin tetap selalu melaksanakan sesuai silabus. Ya. Meskipun masa pandemi. Siap Bapak. Matur nuwun. Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin sama Pak Ari dengan jawaban Pak Ari. Jadi kemungkinan juga semua guru itu akan tetap menggunakan semua materi sebisa mungkin, meskipun nanti modifikasinya mungkin macam-macam nanti guru-guru punya ide sendiri-sendiri untuk bisa melakukan. Siap. Lanjut ke gimana info terbaru. Jadi ada beberapa lagi yang kemungkinan tidak bisa mengikuti sampai selesai. Kalau mungkin sarannya apa bisa dibuat agak dipercepat gitu Mas Denis? Siap. Beliau sibuk. Atau gini Mas Denis, dari pertanyaan semuanya itu secara global apa gitu supaya nanti bisa memberikan masukan secara global mawon. Efektif efisien. Jadi nggak usah satu persatu pertanyaan tapi sudah mewakili keseluruhan. Siap Bapak. Matur nuwun Bapak Erwin atas sarannya supaya lebih efisien Pak Erwin bisa melaksanakan kegiatan yang lain. Oke, jadi sebetulnya dari 9 pertanyaan itu yang sudah kami usahakan untuk susun. Jadi tujuannya yang terakhir pertanyaannya di pertanyaan nomor 9 Ini nomor 9 itu pertanyaannya tentang apakah Bapak Ibu selama masa pandemi ini berusaha untuk mengembangkan media pembelajaran. Jika iya, mungkin bisa dijelaskan media yang dimaksud apa. Jadi salah satu aja mungkin dari materi apa mungkin yang ada ide tentang, mungkin sudah dipikirkan, sepertinya siswa saya banyak yang kesulitan dengan materi ini, jadi saya berusaha untuk mengembangkan media pembelajaran ini. Begitu. Mungkin ada yang bisa menyampaikan. Bapak Ibu monggo. Bapak, suara saya bisa terdengar nggih? Sakit Bapak, sakit. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin kepada Dr. Erwin, Bapak Denis dan Bapak Rizky dan Bapak Ibu Guru PJOK sekalian. Perkenalkan, nama saya Rubianto dari SD Inti School Yogyakarta. Sama seperti yang disampaikan Bapak Ari Kurniawan tadi, kebetulan sekolah kami juga dalam persiapan menuju sekolah adiwiyata. Jadi mohon izin Bapak Ibu berkaitan dengan FG di hari ini. Untuk pembelajaran PJOK di sekolah kami di awal-awal pandemi cukup butuh penyesuaian ya, karena pelajaran olahraga khususnya PJOK
itu kan fokusnya adalah pada kemampuan gerak anak gitu. Sehingga dengan kondisi seperti ini itu jadi hal yang cukup sulit. Ini menjadi sebuah tantangan ya, atau challenge seperti apa yang disampaikan beliau Bapak Erwin tadi. Kebetulan kami juga ada forum komunikasi KKG di tingkat Kementerian Kota Gede. Di awal kami mencoba mencermati, mengamati, dan memodifikasi pola pembelajaran dari sekolah lain. Sehingga untuk media pembelajaran coba kami kembangkan untuk membuat channel YouTube. Melalui channel YouTube ini kami coba membuat video pembelajaran tahapan gerak, misalkan dalam kompetensi dasar kemampuan gerak lokomotor. Jadi dalam video tersebut coba kami praktekkan bagaimana tahap melakukan gerak lari, misalkan seperti itu. Untuk mendapatkan umpan balik dari siswa, kami memberikan tugas mandiri berupa penugasan praktek di rumah. Kemudian anak-anak mendokumentasikan dengan mengirim video. Kemudian video tersebut di-upload, diunggah melalui sistem e-learning yang diterapkan di sekolah kami. Sedangkan untuk media pengembangan KI 3 atau untuk mengetahui pengetahuan anak-anak tentang materi pembelajaran, kami mencoba mengembangkan media melalui kuis ya. Salah satunya ada Quizizz, kemudian ada Word Wall, dan ada juga live worksheet. Ini kami lakukan untuk variasi ya, karena agar anak-anak tidak merasa bosan begitu. Selain itu kami juga dalam pola pembelajaran daring, kami juga mengembangkan media melalui pembelajaran kelas virtual ya, dengan memanfaatkan Zoom Meeting. Dalam Zoom Meeting tersebut kami memaparkan materi dalam bentuk PPT ya. Mungkin itu saja Bapak yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan pembelajaran PJOK yang kami hadapi di lapangan. Terima kasih. Siap Bapak Rubianto, matur nuwun sangat. Jadi sebetulnya sebagian besar guru pasti sudah berusaha untuk mengembangkan untuk implementasi pembelajaran terkait pemanfaatan media pembelajarannya supaya pembelajaran itu bisa semakin optimal. Jadi memang benar Bapak Rubianto, di awal mungkin kebanyakan guru itu kaget karena perubahan yang awalnya biasanya luring menjadi daring, sehingga yang metode biasanya seperti ini harus berubah sehingga tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Kemudian bagaimana nih tantangannya nih, yang seperti yang Pak Erwin katakan, kita harus berusaha untuk memodifikasi, memvariasi kira-kira apa yang perlu dikembangkan supaya pembelajaran ini bisa tetap optimal meskipun daring. Jadi baik Bapak Ibu, mungkin ada satu lagi terkait pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab, mungkin bisa melengkapi jawaban dari Pak Rubianto yang tadi sudah memberikan tanggapan tentang sudah mengembangkan channel YouTube untuk bisa memberikan gambaran kepada siswa tahapan-tahapan gerak seperti apa. Salah satunya seperti itu, tadi disebutkan banyak sebetulnya. Jadi monggo Bapak Ibu yang lain. Monggo Bapak Ibu, ya memang kita sebagai guru ya harus kreatif ini ya, juga artinya kita bareng-bareng lah. Saya juga sedang mengembangkan di Pusdatin ini ya, Pusat Data dan Informasi yang di Jakarta itu bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita kemas itu media menjadi seperti tutorial di TV gitu ya. Kita menggandeng YouTuber yang dari PJOK lah, seperti tadi kan Pak teman-teman juga sudah ada itu yang jadi YouTuber PJOK. itu kan salah satu bentuk media sebetulnya. Nah alhamdulillah ternyata jadi kita bikin naskah akademik, itu pun membuatnya lama ya, udah hampir
mendekati 1 tahun ya belum jadi-jadi. Ya monggo nanti mungkin ibu bapak punya kreativitas yang lain bisa disampaikan. Siapa tahu pas di kementerian tertarik dan menggandeng ibu bapak untuk bekerja sama ya. Baik itu di Pusdatin maupun di Puskurbuk atau kementerian yang lain kan bisa kita sampaikan. Juga banyak teman-teman guru yang ada di Jogja pun ketika bisa membuat modul, tidak hanya sekedar modul gitu tadi ya, tapi membuat buku ajar menjadi buku teks atau buku teks pelajaran, itu bisa kita gandeng sebagai penulis gitu ya. Monggo nanti bapak yang ada di sini, siapa tahu berminat memiliki bakat ke sana ya akan kami rekrut lah ibaratnya. Monggo, mungkin punya ada ide-ide yang lain silakan. Sedikit Pak Erwin. G. Ya, sebenarnya yang muda-muda ini kan banyak yang ahli media. Saya pikir media sekarang lebih dikuasai oleh anak-anak muda, apalagi yang masih baru lulus itu ya. Ini mesti motivasi aja. Nah sekarang kita bagaimana caranya mengembangkan media itu jangan terpaku sekarang pada hanya satu nama media aja, misalnya YouTube. Oke, YouTube, tapi kan dalam jangkauan sekarang ini anak-anak lebih praktis, misalkan TikTok. Kenapa tidak kita lari ke TikTok? Hanya sekedar 30 detik aja menyampaikan satu gerakan atau mungkin dari misalnya contohnya variasi gerakan atau kombinasi gerakan, bisa aja kan dituangkan dalam sebuah TikTok seperti itu. Nah kemarin saya membuat sedikit kompetisi kemarin, tapi bukan di dunia pendidikan, tapi teman-teman saya di penyuluh sosial masyarakat. Nah, penyuluh sosial masyarakat saya tantang untuk membuat challenge TikTok. Paling tidak penyuluhan itu bukan sebuah hal yang menglungguh, oke, bosen. Nah, bagaimana sekarang menciptakan penyuluhan yang inovatif, yang mungkin hanya sedikit tapi bisa dicerna oleh yang disuluh. Nah, saya buat challenge itu ternyata banyak peminatnya juga, dan itu membuat semakin menarik penyuluhan itu. Nah, kenapa tidak kita tuangkan dalam sebuah pendidikan, sebuah pembelajaran kepada anak-anak? Kita buat video TikTok hanya maksimal 1 menit atau berapa. Nah, dengan itu kan sekarang media yang paling disukai kan itu gitu loh. Anak-anak di mana-mana sekarang pegang gadget, buka pasti TikTok, banyak itu. Nah, ini sekedar masukan aja. Bagaimana seperti itu, apakah bisa membuat sebuah pengembangan di media pembelajaran ini? Matur nuwun. Bapak Ari matur nuwun sangat sudah memberikan tanggapannya terkait media yang perlu dimanfaatkan untuk di zaman sekarang ini yang kira-kira lagi trending nopo ngoten nggih, sehingga nanti siswa niku semakin tertarik untuk bisa ikut di dalam pembelajaran itu ngoten. Betul. Bapak Ari matur nuwun sangat. Tadi sudah didahului oleh Bapak Rubianto, kemudian dilengkapi oleh Pak Ari terkait rangkuman pertanyaan dari keseluruhan sesi tanya jawab ini. Kemudian di sesi kedua kami dari tim peneliti ingin memberikan gambaran ini Bapak Ibu terkait hasil dari pengembangan ide-ide kreatif mahasiswa kami tentang kira-kira planning pengembangan yang bisa kami lakukan apa saja. Ini hanya sekedar ide mawon, mungkin nanti bisa saling melengkapi atau bisa ditambahkan, mungkin nanti ditambah ini Pak Denis, atau mungkin ini nanti kurang efektif dan lain sebagainya. Monggo kita sesi sharing mawon untuk ini, tetapi mohon maaf untuk cakupan materi kami belum lengkap, belum semua materi kami berikan ide, karena mahasiswa kami berikan kebebasan untuk memilih materinya apa ngoten, sehingga dari mahasiswa yang ada itu terbatas hanya di beberapa materi saja. Mohon izin share screen Bapak Ibu, Bapak Erwin, Bapak Rizky. Sudah terlihat Bapak Ibu? Kami pilih yang kiranya ini
semoga saja bisa memberikan ide-ide untuk bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi yang pertama ini tentang kompetensi materinya pada gerak lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Kemudian planning pengembangannya itu media pembelajaran seni bela diri pencaksilat berbasis Android. Nah ini karena siswa SD pun sekarang sudah lihai sepertinya Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi Android, ya, smartphone-nya. Jadi kemungkinan di sini bisa membantu siswa untuk bisa melaksanakan pembelajaran PJJ ini dengan tetap senang gitu ya, diberikan materi, sehingga ini adalah salah satu, dan prototipenya masih kami usahakan kami hanya bisa berikan secara gambar, jadi kami capture saja, jadi kemungkinan seperti ini. Jadi basisnya medianya menggunakan Android Bapak Ibu, salah satunya. Kemudian yang kedua di sini tentang materi aktivitas permainan bola besar dan bola kecil. Nah, di sini planning pengembangannya itu menggunakan media pembelajaran aplikasi Penjas Orkes Unyu. Jadi ini mereka menciptakan sendiri Bapak Ibu, luar biasa mahasiswa ini. Disingkat menjadi si Penyu. Gitu. Jadi di sini ini mereka menggunakan perangkat software sendiri, ya, perangkat sendiri untuk bisa nanti diunduh oleh siswa, diinstal di aplikasi HP-nya, ya, di smartphone-nya. Nanti di situ sudah ada terisi tentang materi-materi bola besar dan bola kecil. Jadi meskipun memang yang telah kami analisis, yang sudah kami diskusikan bersama mahasiswa, ini memang kebanyakan masih berupa materi-materi yang sifatnya teori, kemudian ada praktek yang sudah diberikan contoh-contoh video, tahapan-tahapannya, tetapi memang masih di beberapa materi saja. Jadi teman-teman mahasiswa sudah berusaha untuk mengembangkan itu. Jadi untuk istilahnya memberikan rasa menarik ke siswa sekolah dasar itu sepertinya ini sudah sangat bisa membuat mereka itu wah dulu gitu ya. Jadi dengan wah ini kok lucu gambarnya ya, kok menarik gitu. Ini apa? Jadi mereka penasaran untuk bisa mengikutinya gitu. Ada gambar, kemudian mereka tinggal klik saja, kemudian di dalamnya sudah ada sub-sub materi, kemudian sudah ada contoh-contoh gerakan, kemudian ada sistem assessment-nya. Itu sudah berusaha dirancang, meskipun hanya masih prototipe, masih belum sangat detail, masih belum sampai ke tahap validator, belum masuk ke validasi ahli, sehingga ini sudah menjadi gambaran yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, materi aktivitas atletik, di mana mereka berusaha untuk mengembangkan rencananya dengan media audiovisual gerak dasar atletik dalam pembelajaran online pendidikan jasmani atau PJOK. Nah, di sini tidak jauh berbeda seperti tadi, tetapi mereka fokusnya pada media audiovisual yang bisa memberikan contoh gerak langsung kepada siswa. Jadi sebetulnya tidak jauh beda seperti channel YouTube ya Bapak Ibu, tetapi ini dikemas pada aplikasi tertentu yang nanti langsung bisa diinstal khusus di materi ini, begitu. Kemudian selanjutnya pada aktivitas bela diri. Di sini planning pengembangannya menggunakan media pembelajaran seni bela diri pencaksilat berbasis Android juga. Jadi tidak jauh berbeda seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk aktivitas senam, di sini mereka berusaha untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis video animasi. Jadi, video animasi ini meskipun sepertinya yang di capture ini masih proses editing ya, proses editing. Jadi animasi interaktif pada materi pola gerak dominan dalam senam lantai. Nah, kemudian selanjutnya untuk materi senam lantai tanpa alat, ya, karena masih pada aktivitas senam, di sini berusaha mengembangkan media PowerPoint interaktif. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Rubianto, sepertinya tadi yang memanfaatkan media PowerPoint, sehingga di sini berusaha untuk dikembangkan juga media PowerPoint yang interaktif pada pembelajaran PJOK materi senam lantai tanpa alat. Kemudian selanjutnya di sini ada juga mahasiswa yang mengembangkan pada materi aktivitas gerak berirama dengan media pembelajaran PowerPoint interaktif juga, tidak jauh berbeda, hanya berbeda di materi mawon. Kemudian selanjutnya aktivitas air dan keselamatan diri. Ini sebetulnya bagus. Kemarin saya sempat memperhatikan ya, menganalisis juga Bapak Ibu terkait
media pembelajaran ini, pengembangan media pembelajaran ini dikembangkan dengan nama Elarta Edu Platform. Jadi itu merupakan salah satu yang dikembangkan. Di dalamnya di situ sudah ada informasi-informasi yang menarik, ada animasinya, kemudian sudah ada tahapan-tahapan bagaimana cara menangani jenis-jenis cedera, penanggulangannya bagaimana. Nah, ini menarik sekali. Meskipun memang teman-teman mahasiswa mungkin untuk spesifik tentang materinya ada banyak yang perlu diperbaiki. Jadi ada beberapa cara jenis cedera yang masih perlu dibetulkan caranya, ada yang masih salah. Tetapi untuk medianya, kita fokus di medianya itu sudah sangat menarik. Kemudian selanjutnya di materi kesehatan ini banyak sepertinya kemarin yang di materi kesehatan, karena mungkin fokus di teori itu mudah untuk dikembangkan media pembelajaran, karena kalau praktek kan susah dicontoh gerak mungkin ya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Bapak Ibu tadi bahwa harus ada tahapan-tahapannya, panduannya seperti apa gitu. Tapi kalau teori kan mungkin hanya tinggal memasukkan materi-materi per sub variabelnya, per subbabnya, kemudian bagaimana cara asesmennya, dikasih kuis dan sebagainya di dalam aplikasi itu. Nah, di sini kesehatan yang pertama menggunakan multimedia interaktif berbasis Adobe Flash ya. Salah satunya itu pada materi penyakit menular. Kemudian ini juga menggunakan buku saku Bapak Ibu pada media pembelajaran anti smoking atau bahaya merokok ya, materi bahaya merokok. Di sini sudah dijelaskan materi-materi isi dari bahaya merokok itu sendiri. Sudah bagus sebetulnya kalau ada videonya, mungkin Bapak Ibu tertarik. Sayang ini Pak Firman yang ada datanya tentang videonya belum bisa hadir karena memang ada keperluan yang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada materi kebersihan juga menggunakan pembelajaran video animasi. Kemudian pada bahaya merokok lagi ada yang mengembangkan media PowerPoint interaktif. Nah, menikah Bapak Ibu.